Bab 336, bagian terakhir seleksi dimulai. Nama, bangkitnya dataran hitam penulis. Plus matikan mengatur ulang. Sedikit demi sedikit, kota kering mulai sadar ketika burung-burung berkicau di pepohonan di jalanan, dan jendela serta pintu pertama dibuka dan ditutup. Saat ini, cuaca dingin di kota yang diperintah oleh Minos, sementara embun menutupi halaman taman umum kota, ditambah tentu saja banyak jendela kaca di gedung-gedung setempat. Langit masih sebagian berawan, dengan beberapa titik biru di tengah titik putih, yang darinya sumber cahaya menerangi kota kering dengan lebih intens. Dan di tengah dini hari tadi, jejak asap putih sudah mulai terlihat dari atas beberapa bangunan. Di saat yang sama, aroma roti meresap ke lingkungan pemukiman di tempat ini. Hari baru saja dimulai, namun ratusan rumah sudah aktif, semua anggota keluarga sedang minum kopi dan mengobrol dengan penuh semangat. Lagi pula, betapapun paginya, hari ini, bagian terakhir dari seleksi akan dimulai, begitu banyak peserta yang bangun pagi, tentu saja, bersama dengan keluarganya. Pertarungan hari pertama pada bagian terakhir seleksi ini baru akan resmi dimulai pada pukul 10 pagi. Tetap saja, meski saat ini belum genap jam 6, banyak yang sudah bersiap untuk berangkat. Kompetitor disarankan untuk tiba di kantor pusat 2 jam lebih awal untuk menerima pemberitahuan yang tepat mengenai cara kerja fase terakhir ini. Itu bukanlah hal yang rumit, dan banyak dari mereka sudah tahu bahwa mereka akan melawan tentara-tentara dataran hitam. Namun, detail kecil tersebut, seperti urutan pertarungan, siapa yang akan bertarung, tanggal, hasil, semuanya akan diumumkan sebelum dimulainya ujian terakhir ini. Dan karena itu, ribuan peserta sudah bersiap-siap berangkat ke markas, tepat saat hari mulai menyingsing. Di salah satu jalan lingkungan perumahan di kota kering, banyak terdapat bangunan dengan ketinggian yang sama dan model yang berbeda. Banyak di antaranya memiliki lapisan kaca, dengan halaman rumput kecil di antara trotoar dan pintu masuknya. Di tempat lain, ada tangga. Secara umum, ada beberapa model bangunan yang berbeda di kota ini, seperti yang tidak memiliki balkon, dengan beberapa jendela di setiap lantai. Yang lain memiliki area terbuka kecil di setiap apartemen, terkadang dengan tanaman atau tempat rekreasi. Ada bangunan berbentuk bulat, persegi panjang, berbentuk huruf, seperti T, S, X, heksagonal, dan berbagai bentuk lainnya. Beberapa di antaranya seluruhnya ditutupi oleh fasad kaca. Yang lain memiliki bagian berwarna hijau, yang membuat dindingnya bersisik seolah-olah beberapa dinding adalah tanah vertikal. Pokoknya pemandangan dari gedung-gedung kota kering cukup nikmat, dengan banyak warna dan bentuk yang bisa dikagumi orang. Tentu saja itu bukan pemandangan yang melelahkan. Dan di tengah jalan itu, seorang wanita muda sedang meninggalkan salah satu bangunan tersebut, sudah menuruni tangga menuju pintu keluar tempat dia berada. Di belakangnya, di mana terdapat pintu kaca besar di pintu masuk kondominium, 3 orang melambaikan tangan ke arah wanita muda tersebut. Di antara orang-orang ini, salah satunya adalah seorang wanita parubaya, di samping seorang pria dengan rambut abu-abu di kepala dan tubuh tinggi pedesaan. Selain itu, ada juga seorang gadis di tengah-tengah 2 orang dewasa, yang terlihat belum genap berusia 14 tahun, sedang memakan sebuah apel saat ini. "Semoga berhasil, kakak," gadis itu berteriak dengan suara tipisnya sambil melambai pada wanita muda yang berjalan keluar dari area pintu masuk kondominium. "Selamat tinggal, sampai berjumpa nanti," dia menjawab. Setelah itu, remaja putri yang baru saja meninggalkan tempat itu, Alina, kembali melambai kepada keluarganya. Lalu, akhirnya, dia menutup pintu luar tempat itu dan berjalan menuju pusat kota. Wanita muda ini dan seluruh keluarganya bangun pagi-pagi sekali hari ini, sudah menikmati sarapan yang berlimpah, kalau-kalau dia harus berjuang di hari pertama ujian akhir. Seluruh keluarga Alina sangat senang dengan penampilan remaja putri ini dalam seleksi dan mereka sangat mendukung. Mereka tidak dapat mengambil kristal untuk diberikan kepadanya atau barang berharga yang dapat membantunya, namun mereka memberikan semua dukungan emosional yang dapat diberikan oleh sebuah keluarga. Dan ini, bisa dibilang, hal seperti itu memang yang paling penting bagi Alina. Bagaimanapun, setelah dimulainya hari Alina dan keluarganya, wanita muda itu segera menghilang dari jalan itu. Jika kerabatnya dapat melihat dia bertarung dalam ujian seleksi, mereka akan pergi. Namun, kemungkinan seperti itu tidak tersedia untuk umum. Jadi, keluarganya hanya bisa kembali menjalankan bisnisnya.
Dan soal itu, ada banyak hal yang bisa dilakukan keluarganya. Selain adik perempuan Alina, yang belum dewasa, semua orang di keluarga ini setidaknya punya satu pekerjaan, jadi banyak yang harus mereka lakukan. Adapun adik perempuan wanita muda ini, dia tidak berhasil masuk tentara pada seleksi sebelumnya, dan seiring berjalannya waktu, kekuatannya belum meningkat secara signifikan sehingga dia dapat melakukannya dalam edisi ini. Saya berharap kakak perempuannya menang. Lalu di kompetisi berikutnya, kita berdua akan menjadi tentara. Gadis itu berpikir sendiri setelah kembali ke kamarnya. Dengan cepat beberapa waktu berlalu, dan gerbang belakang markas tentara setempat sudah terbuka untuk para kandidat. Baru saja lewat jam 8 pagi, kurang lebih 3,5 ribu orang yang mengikuti seleksi tahap ini sudah memasuki tempat itu. Penonton segera bergerak diam-diam ke tribun arena kecil markas. Pada saat yang sama, beberapa suara menguap terdengar dari para prajurit, dan aroma kopi melayang di udara di tempat itu. Akhirnya seleksi ini berakhir. Salah satu tentara di pintu masuk tempat itu berkomentar kepada salah satu rekan kerjanya. Prajurit lainnya kemudian mengangguk, memegang cangkir putih di kedua tangannya saat dia membawanya ke mulutnya. Sungguh, meski merupakan ajang yang menarik bagi para kompetitor dan orang-orang yang terkait dengannya, namun cukup melelahkan bagi kami. Saya lebih suka mengikuti rutinitas saya yang biasa. Jangan bilang padaku. Dalam 2 bulan terakhir, aku hanya harus menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan seleksi ini. Yang lain mengangguk sambil menghangatkan tangannya dengan saling menggosok. Dia kemudian melanjutkan, sejujurnya, saya lebih suka tinggal beberapa hari lagi di pangkalan pantai, hanya saja saya tidak melakukan pekerjaan ini, hehe. Setidaknya di sana saya bisa mendapatkan poin prestasi ganda per hari. Haha, kamu adalah pria yang menarik untuk mengatakan hal itu. Omong-omong, aku baru-baru ini terpilih untuk menghabiskan 2 bulan bekerja di tempat ini. Bisakah kamu memberitahuku bagaimana keadaan di sana? Pada saat yang sama, prajurit ini bertanya, dia melihat kerumunan orang di luar markas berkurang hingga potongan-potongan jalan terlihat kembali. Yang lain kemudian mulai berbicara. Tidak banyak yang bisa dilakukan di sana. Seringkali hal itu cukup monoton. Tentu saja, kita harus melakukan pekerjaan pembersihan, karena tidak ada tentara berpangkat lebih rendah dari kopral di tempat itu satu-satunya pekerjaan yang benar-benar membosankan. Oh, tapi selain itu, kita harus mengangkut sumber daya yang ditanam di sini ke kapal dagang dan melindungi pangkalan. Dari waktu ke waktu, beberapa kelompok makhluk spiritual muncul di sekitar sana, dan kemudian kita harus melenyapkan mereka. Hal baiknya adalah kami bisa bertarung lebih banyak daripada yang kami lakukan di kota kering ini. Kami juga mendapat beberapa kristal, menjual bagian-bagian yang tidak kami makan dari binatang buas ini. Itu adalah pekerjaan yang bayarannya bagus. Begitu, tapi bagaimana dengan kepadatan spiritual? Bahkan jika ada kompensasi untuk menerima poin prestasi ganda per hari, saya masih ragu. Konsentrasi spiritual di tempat itu sama seperti sebelum perubahan yang dilakukan oleh Tuan Muda. Tapi itu tidak sesulit yang Anda kira. Saat saya di sana, sudah ada 2 ruang budidaya untuk pembudidaya tahap 4, masing-masing dapat menampung 30 orang. Oh, lumayan. Keduanya terus berbincang hingga akhirnya peserta terakhir seleksi bagian akhir ini masuk ke tempat itu. Setelah itu, kedua tentara ini dengan cepat menutup gerbang masuk besar ke bagian markas itu dan kembali ke arena dari sana, di mana semua pesaing sudah duduk dengan benar. Setelah gerbang markas ditutup, tak lama kemudian kerumunan peserta akhirnya mulai mengetahui detail akhir dari seleksi bagian ini. Sesampainya di tribun arena pertarungan, langsung saja masing-masing peserta melihat sudah ada sekelompok prajurit di tengah panggung pertarungan. Ada sekitar 20 tentara di sana, duduk mengelilingi meja di depan tempat duduk para peserta. Ada beberapa artefak di atas meja itu, sementara beberapa clipboard dan gelas air dibagikan di atasnya. Dan segera setelah seorang tentara memberi isyarat bahwa tidak ada orang lain di luar gerbang, salah satu orang di panggung itu mulai berbicara. Baiklah, selamat pagi, dan selamat datang di bagian terakhir dari pemilihan prajurit baru ini. Sebagai permulaan, saya akan menjelaskan beberapa aturan sederhana tentang bagaimana segala sesuatunya akan terjadi, dan terakhir, kapan setiap pertarungan akan berlangsung. Setelah mengatakan ini, pria berambut putih yang mulai berbicara itu bangkit dari kursinya sambil melihat dari satu sisi kerumunan ke sisi lainnya. Dia kemudian mulai menjelaskan,
Seperti yang mungkin sudah banyak dari kalian dengar, di bagian terakhir seleksi ini, kalian akan menghadapi lawan yang merupakan prajurit dari Black Lion Army. Namun, saya harus menekankan bahwa meskipun ini adalah tugas yang sulit, setiap lawan Anda akan memiliki kekuatan spiritual yang setara dengan Anda. Mungkin seseorang di sini tidak mengetahuinya, jadi saya akan mengambil risiko dan menyatakan yang sudah jelas. Teknik tingkat biru memiliki efisiensi 50%, dan teknik tingkat hitam 70%. Dengan demikian, mengingat perbedaan energi yang berbeda-beda, tingkat budidaya, kami akan menempatkan seorang prajurit pada jumlah kekuatan yang dapat digunakan sama dengan pesaing yang akan dia hadapi. Misalnya, pesaing level 39 akan menghadapi prajurit level 35. Seseorang dengan level 29 akan menghadapi prajurit level 24, dan pesaing level 40 akan menghadapi lawan level 39. Dia memberi contoh, mengikuti fakta bahwa sebagian besar dari 3.500 atau lebih pesaing ini berada di salah satu dari 3 level tersebut. Dengan ini, dia bisa menghilangkan keraguan sebagian besar orang sekaligus. Adapun perbedaan levelnya, seperti yang terlihat adanya pengurangan perbedaan level yang mungkin dihadapi seseorang, dengan klasifikasi teknik yang berbeda. Tapi ini normal. Dengan setiap tahap budidaya baru, jumlah energi para pembudidaya meningkat pesat, dan ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan tingkat tahap yang berbeda. Misalnya mengikuti pola yang sama seperti di atas, seseorang di level 49 dengan teknik tingkat biru dapat melawan lawan di level 46 menggunakan teknik tingkat hitam. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan energi pada tahap yang sama tidak begitu signifikan. Namun, dengan mengubah tahap-tahap budidaya, perbedaannya akan sangat besar dan menjadi semakin ekstrim pada tahap-tahap. Selanjutnya, oleh karena itu, seseorang di level 40, seperti para pesaing ini, hanya dapat melawan prajurit di level 39. Contohnya adalah Stuart muda sendiri. Ketika dia berada di level 39, dia hampir tidak bisa menyamakan kedudukan dengan Troy, level 44, di akhir turnamen spiritual. Namun, beberapa bulan kemudian, ketika dia sudah memasuki tahap budidaya kelima, Minos sudah bisa melawan lawan hingga level 47. Bagaimanapun, ini menjelaskan perbedaan yang tidak proporsional antara tingkat budidaya tersebut. Dan setelah mendengar penjelasan lelaki tua itu, para kontestan terus memperhatikannya, namun dengan alis terangkat, saat mereka memikirkan masalah ini. Beberapa dari mereka tidak begitu menyadari perbedaan tingkat kultivasi, karena banyak dari mereka menjalani sebagian besar hidup mereka tanpa mempedulikannya. Namun, mereka mendapat kesan bahwa hal itu masuk akal karena, ketika membandingkan diri mereka dengan versi sebelumnya, mereka percaya bahwa mereka dapat mengalahkan versi diri mereka saat ini dengan teknik yang lebih baik. Tentu saja, pemikiran ini terjadi secara bertahap, dan beberapa di antaranya memerlukan waktu cukup lama untuk mencapai kesimpulan ini. Oleh karena itu, banyak yang memiliki ekspresi serius, yang hanya setelah beberapa saat menghilang. Meski begitu, masih akan sangat sulit menghadapi prajurit level 24, pikir Alina dalam hati. Perkelahian bisa melibatkan beberapa variabel. Sekalipun kekuatan kedua partai seimbang, hal ini tidak berarti kebuntuan. Pada beberapa kesempatan, dengan pembatasan ini, tipe petarung tertentu akan dianggap pareo. Namun, pada kejadian lain, mungkin terdapat ketidakseimbangan yang lebih signifikan dari yang Anda bayangkan. Misalnya, pertandingan pembuka arena kota telah menunjukkan hal ini dengan baik. Pemenang turnamen satu hari itu adalah seorang prajurit dengan keterampilan bawaan yang berfokus pada pertarungan tangan kosong. Dan itu hanyalah keahlian khusus lawannya. Karena itu, orang-orang itu menang dengan mudah, karena kemampuan bawaan jauh lebih efisien dan kuat daripada teknik spiritual. Bahkan jika prajurit yang akan melawan pesaing ini tidak memiliki atau tidak menggunakan keterampilan bertarung, setiap pertarungan akan tetap memiliki situasi yang berbeda. Jadi, misalnya, seorang pesaing bisa sangat cocok dengan lawannya, dan pertarungannya akan lebih mudah. Atau bisa juga sebaliknya jika kompetitor harus menghadapi musuh bebuyutannya. Pria ini, yang ahli dalam pertarungan jarak dekat, akan menghadapi musuhnya yang paling tangguh, para pejuang yang berspesialisasi dalam pertarungan jarak jauh. Seperti Minos dengan teknik terbatasnya, atau seseorang dengan teknik atau kemampuan mental. Kemungkinannya tidak terbatas, dan apapun bisa terjadi dalam pertempuran. Orang tua itu kemudian melanjutkan.
Masing-masing dari kalian hanya akan bertarung satu kali melawan prajurit dengan kekuatan spiritual yang setara dengan miliknya. Jika kalah, kalian tersingkir. Jika menang, kalian baik-baik saja. Sedangkan jika terjadi seri, akan ada sekelompok wasit yang mengawasi setiap pertarungan. Jika mereka menganggap Anda pantas menang, maka Anda akan disetujui. Jika tidak, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Terakhir, untuk grup yang disetujui, Anda akan mengisi lowongan di setiap hierarki, dengan mempertimbangkan tingkat budidaya masing-masing. Dengan kata lain, yang pertama diklasifikasikan dalam grup pesaing untuk tahap keempat adalah mereka yang berada di level 39, naik ke orang pertama yang disetujui, dengan level lebih rendah dari itu. Jika jumlah lowongan terisi sebelum mencapai nama belakang dari mereka yang disetujui untuk tahap budidaya ini, maka Anda hanya bisa menyalahkan kemalangan Anda dan mencoba lain kali. Adapun kemungkinan kecil, misalnya, seseorang di posisi ke-400 memiliki level 39 budidaya dan orang lain di posisi 401 memiliki tingkat budidaya yang sama, maka yang lebih muda dari keduanya akan lulus. Hal yang sama berlaku untuk kelompok lain. Ucapnya sambil menggerakkan matanya dari satu sisi ke sisi lain, mengamati para pesaing itu. Kondisinya agak sulit bagi orang-orang yang berada dalam situasi ini, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Anggarannya terbatas, dan tentara harus mengikuti standar untuk mengatur seleksi. Dan mengingat kecilnya kemungkinan terjadinya hal seperti contoh terakhir, Tiebreak seperti itu, meski tampak tidak adil, tidak terlalu sulit untuk diterima. Mengalahkan seorang tentara, atau meraih hasil imbang setelah pertarungan yang bagus, tidaklah mudah. Oleh karena itu, meskipun beberapa dari mereka khawatir kehilangan lowongan karena usia, hal ini akan menjadi masalah yang lebih besar di masa depan. Masalah yang paling dekat dengan mereka paling mengganggu mereka. Dan akhirnya, kriteria yang diambil benar-benar masuk akal. Bagaimanapun juga, para kultivator yang lebih muda seringkali memiliki potensi dan kecepatan kultivasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, bagi organisasi seperti tentara, hal seperti itu akan sangat dihargai. Untuk pertarungannya sendiri, kamu akan bisa menggunakan item pendukung eksternal apapun yang kamu miliki atau yang diperlukan untuk teknikmu. Dan para prajurit hanya akan menggunakan senjata yang diperlukan untuk teknik mereka. Selain itu, mereka akan dilarang menggunakan kemampuan bawaan, selama pertandingan jika lawan mereka tidak memiliki kemampuan tipe pertarungan bawaan. Ia kemudian berhenti sejenak lalu melanjutkan. Namun, jika siapapun di sini memiliki keterampilan tipe pertarungan bawaan, maka lawanmu dapat memiliki keterampilan yang sama dan berhak menggunakannya selama pertarungan. Brengsek, mereka benar-benar ingin menempatkan kita dalam situasi buntu. Akhirnya, seseorang di antara kerumunan itu memikirkannya. Pemikiran itu rasional. Lagi pula, jika sudah ada aturan yang membatasi kekuatan spiritual prajurit, maka pesaing tidak bisa mendapatkan keuntungan dalam menggunakan keterampilan sementara lawan mereka tidak bisa. Tujuannya di sini adalah untuk menguji kelompok ini secara ekstrim sehingga organisasi seleksi dapat memilih kelompok yang paling sesuai. Setelah selesai berbicara tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pertarungan, prajurit tua yang menyajikan situasinya kepada para pesaing memberikan gilirannya kepada orang lain. Aturannya sama sekali tidak rumit dan hanya untuk menjaga pertandingan tetap seimbang, membatasi sisi prajurit sehingga pesaing punya peluang untuk menang. Lagi pula, meski kekuatannya setara, para prajurit memiliki barang yang lebih berharga dan juga lebih sering bertempur daripada orang-orang ini. Setiap prajurit harus menyelesaikan banyak jam pertempuran bulanan sebagai bentuk ujian rutin. Hal itu dilakukan untuk mempersiapkan mereka menghadapi pertarungan yang mungkin mereka hadapi kapan saja di masa depan. Bertarung bukanlah hal yang sulit. Ini tidak membutuhkan kecerdasan yang tinggi. Namun, mengingat karakteristik dan perlengkapan seseorang, memiliki kemampuan bertarung terbaik memerlukan latihan terus-menerus, seperti pertarungan sungguhan. Ini melibatkan komitmen dan rutinitas. Tidak ada gunanya bagi seorang kultivator untuk pergi ke dalam gua dan berlatih selama beberapa dekade, mengolah dan meningkatkan pemahamannya tentang tekniknya. Jika dia tidak terus-menerus bertarung melawan berbagai jenis lawan, kelemahannya bisa luput dari perhatian. Dengan ini, jika latihannya tidak dilakukan dengan baik, dengan tantangan dan pertarungan melawan orang yang berbeda, akan tiba saatnya petarung tersebut akan tertinggal dari lawan-lawannya. Itu bisa dibandingkan dengan atlet yang tidak beristirahat dengan baik dan tidak berlatih karena dia berbakat atau semacamnya. Dengan melakukan ini,
orang yang bertalenta dapat mempertahankan kinerja yang layak untuk sementara waktu. Namun, selama bertahun-tahun, tubuhnya tidak lagi mengikuti pikirannya, dan masalah akan mulai muncul. Oleh karena itu, terus-menerus menantang diri sendiri, mengikuti rutinitas latihan teratur adalah cara terbaik bagi orang untuk meningkatkan atau mempertahankan level tinggi mereka. Dan untuk ini, para prajurit tentara dataran hitam harus bertarung beberapa jam setiap bulan melawan lawan dengan rentang kekuatan yang sama. Faktanya, pertarungan yang akan berlangsung di bagian terakhir seleksi ini juga memiliki tujuan seperti itu. Itu adalah cara bagi prajurit di organisasi Minos untuk mempelajari bagaimana rasanya melawan lawan dengan level lebih tinggi tetapi dengan teknik berperingkat lebih rendah. Terakhir, ada juga beberapa aturan sederhana di bagian terakhir seleksi ini. Misalnya, tidak boleh membunuh atau melumpuhkan atau menyerang area intim lawan dengan jahat. Itu juga tidak diperbolehkan menggunakan trik apapun yang menghalangi pandangan lawan kecuali keterampilan atau teknik spiritual menghasilkannya. Pertarungan akan berakhir ketika salah satu pihak tidak mampu melawan atau jika terjadi penarikan diri. Sedangkan untuk batasan pertarungan, meski berlangsung di panggung arena markas, tidak ada hukuman jika ada yang diusir. Itu bukanlah kompetisi untuk memastikan kemampuan bertarung di ruang kecil tetapi untuk menguji kemahiran para pesaingnya. Kemenangan dalam area panggung tidak akan ada relevansinya, karena dalam situasi nyata, hal seperti itu tidak akan menjadi masalah. Akhirnya, tidak ada batasan waktu untuk pertarungan. Selama kedua belah pihak bisa terus berjuang, tidak ada pertandingan yang bisa dihentikan. Akhirnya, orang lain yang duduk mengelilingi meja di panggung arena itu kemudian bangkit dari kursinya dan mulai berbicara. Nah, sekarang aturan pertarungan sudah dijelaskan, mari kita lanjutkan ke topik terakhir. Setelah mengatakan hal tersebut, wanita berseragam bertanda pangkat sersan ini kemudian melambai kepada prajurit di tempat itu dan kemudian melanjutkan berbicara. Sekarang, mari kita bicara tentang kapan dan siapa dari kalian masing-masing yang akan bertarung di bagian terakhir seleksi ini. Pertandingan akan mengikuti urutan tahapan budidaya. Dengan kata lain, kandidat dari tahap kelima akan bertarung terlebih dahulu, sedangkan kandidat dari tahap ketiga akan menjadi yang terakhir. Mendengar hal tersebut, sekitar 3.500 peserta yang berada di tribun arena mulai memberikan komentar dengan suara pelan sementara wanita tersebut mengheningkan cipta. Ah, itu sudah diduga. Aku pernah mendengar bahwa di ketentaraan, bahkan mereka yang memiliki level tertinggi menerima gaji mereka sebelum yang lain. Itu berarti aku masih punya lebih banyak waktu untuk bersiap. Sial, aku lebih cemas sekarang. Aku mungkin akan bertarung pagi ini. Pada saat yang sama, Alina juga memikirkan hal itu. Hanya ada sedikit pesaing dari budidaya tahap kelima, dan pertarungan mereka juga akan lebih intens. Ini mungkin akan menjadi grup tercepat. Tidak heran kita akan bertarung terakhir. Faktanya, bahkan tidak ada penonton yang menonton pertarungan ini, jadi tidak ada gunanya harus mengikuti urutan kekuatan yang meningkat. Dan kemudian prajurit itu berbicara lagi. Pilihan lawanmu telah dibuat pada hari-hari yang telah berlalu sejak pemeriksaan seleksi terakhir. Begitu pula dengan tanggal dan waktu pertarunganmu. Itu akan tergantung pada durasi pertarungan sebelum waktu Anda. Namun yakinlah, pertarungan yang bisa dimulai sebelum waktu hanya akan terjadi jika kompetitor sudah di sini, siap bertarung. Jika tidak, jadwalnya akan mengikuti urutan yang sudah ditetapkan. Setelah mengatakan ini, sekelompok tentara di sisi tribun berkumpul di pintu masuk masing-masing tribun, dengan beberapa kotak penuh kertas. Prajurit sebelumnya itu menjelaskan, para prajurit ini akan memanggilmu, berdasarkan tahap kultivasimu dan urutan abjad. Masing-masing dari kalian akan menerima jadwal kecil, di mana kamu akan menemukan waktu pertarunganmu. Ketika mereka selesai mendengar ini, tak lama kemudian, para pesaing itu menoleh ke sisi tempat para prajurit itu berada dan mulai memperhatikan. Dan tidak lama kemudian salah satu tentara itu berteriak keras. Pesaing dari budidaya tahap kelima. Secara bersamaan, 70 pesaing, yang setidaknya berada di level 40, berdiri di titik berbeda dalam kerumunan, menuju ke tempat di mana prajurit sebelumnya berada. Dan tidak butuh waktu lama bagi mereka masing-masing untuk menerima selembar kertas yang berisi nama masing-masing, beserta nama lawan dan waktu pertarungan. Pesaing dari budidaya tahap keempat, dengan nama yang dimulai dengan huruf A hingga I, datang ke sini. Pesaing dari budidaya tahap keempat,
dengan nama yang dimulai dengan huruf J sampai R, kemari. Pesaing dari budidaya tahap ketiga, dengan nama dimulai dengan huruf S hingga Z, kemari. Setelah hampir 1 jam para peserta datang dan pergi, yang menerima jadwal mereka dan kembali ke tempat duduk mereka, akhirnya, semua orang menerima kertas berisi waktu pertarungan mereka. Pada saat itu, orang lain yang berada di panggung itu kemudian mulai berbicara. Nah, sekarang kalian masing-masing tahu kapan dan siapa yang akan kalian hadapi. Aku akan memberimu peringatan terakhir. Untuk setiap pertarungan, kami menyarankan Anda tiba setidaknya 15 menit sebelumnya. Itu karena Anda hanya akan diizinkan memasuki tahap pertarungan setelah identitas Anda diverifikasi dan juga melewati pemeriksaan. Dia berkata sambil melihat ke arah para pesaing. Tentu saja, pasukan Minos tidak akan gagal mengidentifikasi identitas pesaingnya melalui lowongan yang ditawarkan. Lagi pula, penipuan tidak jarang terjadi, karena banyak orang yang rela melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk mencegah infiltrasi mengganggu jalannya seleksi, hanya peserta yang memiliki klasifikasi tertentu yang dapat bertarung. Selain itu, mereka akan membuktikan identitas mereka dengan tanda pengenal sipil, sehingga tentara dapat mengetahui status mereka dalam seleksi. Adapun pemeriksaannya untuk memenuhi aturan di atas. Artefak spiritual hanya dapat digunakan jika pesaing membuktikan bahwa mereka membutuhkannya. Jadi, sebelum pertarungan terjadi, mereka harus membenarkan penggunaan peralatan dan diperiksa sehingga tidak ada yang memasuki tahap pertarungan dengan membawa lebih dari yang diperlukan. Tujuan ujian ini adalah untuk menilai kemampuan pesaing dan bukan potensi artefak mereka. Susunan spiritual, atau sesuatu seperti itu, tidak diperlukan untuk teknik spiritual apapun. Namun, item seperti itu dapat secara signifikan meningkatkan kondisi pertempuran salah satu petarung. Oleh karena itu, hal-hal seperti itu dilarang di sini. Setelah memberikan peringatan terakhir ini, presentasi bagian terakhir dari kompetisi ini telah usai, dan tibalah waktunya pertarungan dimulai. Dengan cepat pesaing pertama yang harus bertarung di pertandingan pertama, mereka yang berasal dari tahap budidaya kelima, keluar dari tribun. Masing-masing pergi ke sisi panggung, di mana sudah ada beberapa meja dan tentara yang siap mengidentifikasi mereka dan melanjutkan pencarian fisik. Pada saat yang sama, sekitar 3.500 peserta yang tersisa sebagian besar tetap duduk, sementara 2 kelompok bangkit untuk berangkat. Salah satunya adalah dari pesaing budidaya tahap keempat yang harus bertarung tepat setelah 70 orang dari tahap kelima tersebut. Oleh karena itu, mereka yang akan bertarung dalam beberapa jam ke depan sudah menuju ke panggung juga. Di sisi lain, kelompok lain terdiri dari kultivator dari budidaya tahap ketiga, yang hanya perlu bertarung setelah 2 hari atau lebih. Beberapa dari mereka ingin kembali ke bisnis mereka dan hanya datang ke sini pada hari pertarungan mereka. Namun, kelompok ini hanya mewakili sebagian kecil dari total jumlah peserta budidaya tahap ketiga. Sebagian besar ingin tinggal di sini untuk melihat beberapa pertarungan pertama, sehingga meningkatkan pemahaman mereka tentang kekuatan manusia dengan teknik tingkat hitam. Dan di antara mereka ada Alina. Remaja putri ini mengetahui bahwa perjodohannya akan terjadi pada hari ketiga ujian, pada sore hari. Dia harus melawan prajurit muda, level 24, berusia 17 tahun. Di kertas yang diberikan kepada Alina, tidak ada informasi lebih dari itu. Hanya satu informasi lagi yang ada dalam catatan pertarungannya, orang yang akan dia lawan tidak memiliki keterampilan bertarung. Karena staf markas memutuskan bahwa kemampuan Alina tidak dapat digunakan dalam pertarungan intensitas tinggi, mereka menghilangkan kemungkinan bahwa lawannya akan mendapatkan keuntungan tersebut. Akhirnya, Alina menantikan pertarungannya, merasakan jantungnya berdebar kencang sambil merasakan tekanan dan panas tertentu di wajahnya. 2 hari dari sekarang, ini akan menjadi pertarunganku. Aku harus menang. Saya sudah sampai sejauh ini. Saya tidak bisa membiarkan hasil lain. Dia berpikir sendiri sambil mencoba untuk tenang, meremas tangannya erat-erat dan melihat ke arah panggung pertarungan. Saya tinggal di sini untuk melihat pertarungan para pesaing dari budidaya tahap kelima. Itu mungkin bisa membantuku mempelajari sesuatu karena seharusnya tidak banyak teknik tingkat hitam yang tersedia di tentara. Dia berpikir dengan tenang, mengingat bahwa tidak banyak teknik tingkat biru di perpustakaan umum setempat. Karena itu,
Alina menyimpulkan bahwa jumlah teknik tingkat hitam di pasukan seharusnya hanya sebagian kecil dari jumlah teknik tingkat biru yang ada di perpustakaan. Adapun teknik peringkat teratas, dia bahkan tidak memikirkannya. Tidak ada berita apapun tentang hal ini di sekitar kota, jadi tidak ada alasan bagi Alina untuk berpikir akan ada yang lebih baik daripada teknik tingkat hitam di ketentaraan. Dan karena alasan tersebut, dia berpikir bahwa banyak tentara mungkin menggunakan teknik serupa. Jadi, setidaknya melihat banyak pertarungan prajurit yang berbeda, mungkin dia bisa mempelajari ciri-ciri beberapa di antaranya. Setelah itu, saya akan melihat beberapa pertarungan dari para pesaing budidaya tahap keempat. Perbedaan dalam kultivasi antara mereka dan saya tidak sebesar yang terjadi pada tahap kelima. Dengan itu, saya akan bisa lebih memahami apa yang diharapkan dari lawan level 24 ini. Dia merenung. Setelah itu, Alina mulai memperhatikan panggung pertarungan di arena tersebut karena saat itu peserta pertama sedang naik ke sana. Seorang prajurit berpangkat kopral, level 39, dengan cepat melangkah ke panggung pertempuran, mengenakan seragam tradisionalnya, tanpa baju besi atau senjata bersamanya saat ini. Pada saat yang sama, peserta seleksi yang akan mengikuti pertarungan pertama ini, seseorang dengan level 40, sedang tanpa bajunya saat ini. Dia memiliki bekas luka vertikal kecil setinggi pusarnya, sementara palu biasa ada di tangan kanannya. Dan saat keduanya saling berhadapan, dengan jarak sekitar 10 meter satu sama lain, di seberang tribun tempat peserta lainnya berada, terdapat kelompok wasit untuk acara ini. Ada beberapa tenda dengan beberapa meja di bagian arena. Itu, tempat duduk 5 orang dengan rambut putih di kepala. Mereka masing-masing memiliki pola yang sama pada seragam tentaranya, dengan lambang hierarki sersan. Semua wasit berada di level 42 dan termasuk di antara sedikit sersan di Angkatan Darat yang dapat memimpin kelompok tentara, yang berarti mereka memiliki status berbeda dari kelompok ABI. Mereka ada di sini untuk mengevaluasi para pesaing ini dan juga menertibkan rumah. Karena kompetitor terkuat berada di level 41, maka lebih tepat jika wasit berada di level 1 di atasnya. Oleh karena itu, orang-orang ini telah dipilih. Di sisi lain, hanya orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi yang dapat menilai pesaing dengan lebih efisien karena kesadaran spiritual akan semakin kuat seiring dengan tingkat kultivasi. Seorang petarung bisa tampil baik karena satu kemampuan bawaannya, dan tidak akan mudah untuk memahami hal seperti itu jika wasitnya lebih lemah dari petarung tersebut. Dalam hal ini, bahkan jika mereka bisa merasakan sesuatu, itu tidak akan selengkap pemeriksaan terhadap orang yang lebih kuat. Saat itulah, seorang tentara memberi isyarat agar kedua pria tersebut mulai berkelahi. Pertandingan pertama antara Waldo dan Ulrich telah dimulai. Setelah itu, kedua pria itu mulai bergerak sementara keduanya mengaktifkan teknik spiritualnya masing-masing. Palu kekacauan, langkah ringan, wow, segera, pertarungan mulai memanas, dengan kedua belah pihak berjuang untuk mengeluarkan segalanya, dalam pertempuran sengit. Waktu mulai berlalu, dan saat ini, beberapa pesaing dari budidaya tahap kelima telah berpartisipasi dalam pertarungan terakhir seleksi ini. Dari 17 peserta yang naik panggung, 9 orang berhasil memenangkan pertarungannya, sedangkan 8 orang diantaranya menyerah di tangan prajurit Minos. Ada banyak hal yang dipertaruhkan bagi kedua belah pihak. Meskipun seorang pesaing dapat mencapai tujuannya untuk bergabung dengan tentara, setiap prajurit yang memenangkan pertarungan akan mendapatkan 30 poin prestasi. Karena itu, ada upaya mutlak dari kedua belah pihak. Dan hal itu membuat pertarungan tersebut semakin berkesan bagi orang-orang yang menonton, yang akhirnya dapat memahami betapa sulitnya ujian ini. Namun, mereka memahami bahwa mereka pasti akan bersaing dalam kekuatan Minos begitu mereka berhasil melewatinya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mau bergabung dengan suatu organisasi dan tertinggal atau bahkan menjadi beban bagi rekan-rekannya. Hal seperti itu bisa berarti kematian bagi seseorang. Kalah dan gagal mencapai tujuan Anda tidak boleh dianggap buruk. Ya, hal seperti itu memang mengerikan, tapi mungkin itu adalah berkah tersembunyi. Siapa tahu, mungkin Anda belum sepenuhnya cocok dengannya dan kemudian menyesalinya sepenuhnya. Atau lebih buruk lagi, mungkin sudah terlambat ketika seseorang menyadari kesalahan dalam pilihannya sendiri. Dalam kasus orang-orang ini, menyadari bahwa terlambat bisa berarti kematian mereka. Minos telah menciptakan musuh yang kuat, jadi hanya kandidat yang berlumuran darah, terobsesi dengan kemenangan,
yang bisa menjadi pilar dataran hitam. Orang-orang yang akan mandi darah dan mengorbankan diri mereka demi kebaikan wilayah dan keluarga mereka. Orang yang mampu berjuang sampai kelelahan, hanya menggunakan kemauannya sebagai pendukung untuk terus berjuang. Bagaimanapun, dengan setiap pertarungan yang berakhir, pesaing baru mengambil alih panggung. Di saat yang sama, penonton acara tersebut hampir tidak punya waktu untuk membicarakan pertarungan sebelumnya. Masing-masing berlangsung kurang dari 4 menit, dan hampir tidak ada cukup waktu bagi peserta lain untuk memproses apa yang terjadi. Dan di antara semua penonton tersebut, di tribun seberang kompetitor, ada 3 orang yang menyaksikan acara tersebut, di tempat tertutup yang terdapat kursi berkualitas. Seorang wanita parubaya mengenakan seragam tentara di satu sisi, sedangkan di sisi berlawanan adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jas serba hitam. Dan di tengah keduanya, seorang pemuda berambut coklat sedang duduk dengan nyaman, mengenakan kemeja putih dengan celana krem. Tentu saja, mereka adalah Eda, kepala pelayan Dilian, dan penguasa muda dataran hitam, Minos. Sebagai tentara lokal terkuat atau paling berpengaruh, mereka hadir untuk menemani dimulainya bagian terakhir kompetisi ini. Rombongan Minos hadir di tempat ini untuk mengikuti pertandingan pertama seleksi. Masing-masing dari mereka memiliki posisi tinggi di ketentaraan, dan untuk itu, setidaknya pada saat tertentu, hadir di acara ini adalah sesuatu yang diperlukan. Minos, sebagai seorang pemimpin, mungkin melihat sesuatu dalam diri para prajurit ini yang menarik minatnya, sesuatu yang mungkin memberinya ide-ide baru dan sarana untuk bertemu dengan prajurit masa depan. Selalu ada 1 atau 2 orang dengan kemampuan bawaan yang menarik, bahkan di antara orang biasa seperti para prajurit ini. Di pasukan Minos, sudah ada beberapa yang seperti itu. Ada yang memiliki keterampilan bawaan yang ditujukan untuk pertarungan tangan kosong, ada yang memiliki kemampuan yang berfokus pada kekuatan mental, ada yang bisa merasakan fluktuasi jiwa, dan seterusnya. Keterampilan tempur tidak hanya akan membantu dalam ketentaraan, tetapi keterampilan pendukung, seperti kemampuan orang ini untuk merasakan fluktuasi jiwa, dapat sepenuhnya mengubah beberapa situasi. Misalnya, orang ini dapat dengan cepat mengetahui ketika seseorang berbohong, dan dengan itu, dia sangat cocok dalam pekerjaan interogasi. Selalu ada kemungkinan bahwa salah satu prajurit Minos mungkin tidak menyadari kegunaan beberapa keterampilan. Lagi pula, orang-orang ini tidak memiliki pengetahuan tentang pemuda ini. Oleh karena itu, ada sesuatu yang mungkin terlewatkan pada tahapan sebelumnya, dan dia ada di sini untuk menyaksikan sebagian pertarungan, untuk menilai masalah ini. Tentu saja, penguasa muda tidak akan menghabiskan seluruh minggunya hanya menonton pertarungan para pesaing dan tentara tersebut. Tidak, dia akan melihat beberapa pertempuran sehari dan mendapatkan laporan tentang pertempuran lainnya dari salah satu bawahannya. Paling tidak, dia akan mengetahui, dengan satu atau lain cara, pertarungan paling seru dari masing-masing grup dalam seleksi. Sedangkan untuk Dilian, dia sedang bertugas selama bagian terakhir seleksi ini. Artinya, selama semua pertempuran, dia akan tetap berada di arena ini untuk mendukung para pesaing dan prajurit yang membutuhkan bantuannya. Meskipun perkelahian ini tidak menimbulkan risiko yang signifikan bagi para pesertanya, beberapa tentara akan bertempur lebih dari sekali dalam seminggu. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan tingkat kesembuhan orang-orang ini, Dilian akan merawat mereka setiap hari. Kontingen tentara dataran hitam, saat ini, hanya berjumlah 2.400 tentara, sedangkan jumlah pesaingnya sekitar 3.500. Mengingat perbedaan ini dan fakta bahwa beberapa prajurit harus memenuhi tanggung jawab mereka, atau tidak sesuai dengan peraturan kompetisi tersebut, banyak dari prajurit ini akan bertarung 2, 3, atau bahkan 4 kali dalam minggu ini. Kelompok prajurit tahap 5 adalah satu-satunya yang cukup besar untuk mempertahankan pertahanan kota kering dan berpartisipasi dalam seleksi ini. Adapun yang lainnya, kelompok yang paling sensitif adalah tentara dari budidaya tahap ketiga. Untuk grup ini, banyak yang tidak berada dalam level yang disyaratkan, antara level 22 dan 24. Namun, di sisi lain, grup ini hanya memiliki total sekitar 700 tentara, mengingat semua tahapan ini, sementara pesaing mereka lebih dari 2.000. Oleh karena itu, organisasi seleksi telah melakukan semua perencanaan yang diperlukan untuk ini, menempatkan para prajurit ini untuk berperang pada hari yang berbeda. Setidaknya dengan begitu, mereka memiliki waktu istirahat minimum yang diperlukan. Dan terakhir, Eda saat ini adalah prajurit terkuat di ketentaraan,
dengan budidaya level 48, hampir mencapai level 49. Dan karena dia menghabiskan hampir seluruh waktunya di dalam markas, dia memutuskan untuk datang menonton kompetisi ini. Setidaknya selama waktu istirahat antara pelatihan dan beberapa tanggung jawab yang dia miliki saat ini, dia memutuskan untuk datang ke sini untuk melihatnya. Wanita ini merasa senang menyaksikan peristiwa seperti itu, dan mengingat posisinya di masa depan sebagai letnan utama di Angkatan Darat, Eda tertarik untuk mempelajari kekuatan bawahannya di masa depan. Di masa depan, ketika dia mencapai level 50, dia akan memiliki kekuatan kepemimpinan dan mungkin harus memimpin kelompok seargen. Jadi, melihat pertarungan ini, terutama di hari pertama, akan menjadi sangat penting baginya. Saat ini sebagian besar pertarungan adalah para pesaing antara level 37 dan 41. Artinya, mereka yang sudah berada di tahap kelima atau hampir sampai. Oleh karena itu, inilah alasan dia ada di sini. Beberapa waktu berlalu, dan sekitar 50 peserta telah melewati tahap tersebut. Dari para peserta tersebut, hanya separuhnya yang berhasil lolos, dan hanya terjadi satu kali seri. Sedangkan untuk yang satu ini, hasil wasit adalah 4 vs 1 yang menguntungkan kompetitor, dan orang tersebut berhasil masuk ke grup terpilih yang disetujui. Dan melihat pertarungan lainnya berakhir, akhirnya Eda berkomentar kepada Minos dan Dilian. Banyak dari kompetitor ini tidak tahu cara bertarung. Saya telah melihat banyak kesalahan mendasar, dan beberapa di antaranya hampir tidak terbiasa menggunakan senjata. Tapi itu sudah diduga. Berbeda dengan mereka yang bersiap sejak dini untuk berperang, sebagian besar dari orang-orang ini hanyalah warga biasa sampai saat ini. Dilian berkomentar sambil melihat ke arah temannya. Beberapa dari mereka telah berlatih dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan karakteristiknya kurang dari setahun. Sebelumnya, mereka mungkin hanya mementingkan budidaya. Mendengar ini, Minos mengangguk setuju. Kakek Dilian benar, saya tidak akan terkejut jika semua orang yang lulus adalah seorang pemburu. Sulit untuk mempelajari cara menggunakan senjata dalam waktu sesingkat itu. Apalagi jika Anda sudah melewati usia belajar prima dan masih harus khawatir tentang pekerjaan dan memastikan kelangsungan hidup keluarga Anda. Dilian mengeluarkan suara setuju sambil memijat kumisnya. Dalam waktu kurang dari 15 hari, kami akan membuka guild tentara bayaran kota. Dengan opsi baru ini, saya yakin kualitas pesaing di tim berikutnya akan meningkat pesat. Setidaknya, banyak dari mereka yang tidak melakukannya, pas akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk melatih kapasitas bertarung mereka. Ucapnya sambil menatap Eda, ini benar-benar masuk akal, tapi meskipun beberapa pengumpannya tidak terlalu mengesankan, saya rasa saya bisa memperbaikinya dalam waktu singkat. Eda berkomentar, dia lebih menyukai ketertiban di pasukan Minos. Fakta bahwa ada pertempuran rutin antar tentara dan di masa depan, sudah ada rencana bagi para prajurit untuk belajar bertarung dalam kelompok melawan lawan yang lebih kuat adalah hal yang sangat positif. Orang-orang biasa ini dapat dengan cepat terbiasa dengan pertempuran dengan pertarungan terus-menerus, mencapai tingkat yang layak dan diperlukan. Dan Eda menyukai karakteristik itu, terutama karena tidak ada hal seperti itu di keluarga bangsawan. Atau lebih tepatnya, ada kemungkinan perkelahian antar bawahan, bangsawan, serta persaingan internal. Namun, hal ini lebih bersifat sesekali dan jarang terjadi. Setidaknya, tidak ada persyaratan seketat yang ada pada pasukan Minos. Misalnya, di keluarga Miller, hanya ada 2 kompetisi dalam ruangan setiap tahunnya. Dan mengenai kemungkinan pertarungan di luar kompetisi itu sepenuhnya tergantung pada anggota organisasi itu. Kalau ada yang mau, boleh saja, tapi tidak ada tekanan dari keluarga agar hal itu terjadi. Tentu saja, banyak yang berusaha memperbaiki posisi mereka sendiri tanpa memerlukan tekanan dari luar. Namun, tidak semua orang seperti itu. Terkadang, beberapa orang membutuhkan seseorang yang memaksa mereka, agar dia dapat berkembang secara maksimal. Minos kemudian berkomentar, saya yakin para pesaing budidaya tahap ketiga akan memiliki pertarungan yang lebih menarik. Meski mereka lebih lemah, sebagian besar dari mereka berada dalam kisaran ideal untuk belajar, level mereka. Itu masuk akal. Misalkan kita membandingkan budidaya dan pemahaman dengan pot dan air. Dalam hal ini, pesaing yang kita lihat bertarung adalah pot besar, yang hampir kosong. Sebaliknya, pesaing yang lebih lemah, adalah kapal-kapal kecil yang secara proporsional lebih penuh.
Eda setuju dengan Minos. Beberapa dari mereka mungkin telah berlatih dalam jumlah waktu yang sama dengan para pesaing tingkat tinggi ini. Hasilnya adalah level mereka lebih sesuai dengan pemahaman mereka tentang pertarungan. Dan saat ketiganya menyaksikan pertarungan dan sesekali mengobrol tentang apa yang mereka lakukan, lihat, waktu mulai berlalu. Dengan cepat, 2 hari berlalu, dan pada titik ini, pertarungan hari ketiga telah dimulai.